adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada saat ini. Hari ini seperti biasa kita beribadah, kita memuji Tuhan di rumah masing-masing. Nah adik-adik pasti semuanya sudah siapkan kan Alkitabnya, persembahannya nanti untuk Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, semuanya sudah duduk tenang, sudah siap untuk memuji Tuhan. Kakak mau sapa ya dulu ya. Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik pada hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak minta adik-adik berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini hingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami pada saat ini mulai dari awal hingga selesainya ibadah kami nanti. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah dengarkan cerita Tuhan Yesus lewat online juga, dan hari ini kakak mau tes apakah adik-adik masih ingat atau apakah adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan untuk adik-adik pada minggu lalu. Nah, minggu lalu adik-adik sudah belajar dan kita belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya, dan ternyata di saat mereka perjamuan bersama ada berita yang membuat murid-murid Tuhan Yesus kaget karena Tuhan Yesus berkata bahwa salah seorang dari murid Tuhan Yesus akan mengkhianati Tuhan Yesus dan telah mengkhianati Tuhan Yesus. Dan siapakah dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Nah, adik-adik yang adik-adik pelajari dari cerita minggu lalu adalah Tuhan Yesus mau kita senantiasa setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita respon itu dengan menyanyi pujian Setialah, Setialah. Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyertai adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan dan pesan-pesan Tuhan untuk adik-adik pada saat ini, kita terlebih dahulu memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sambil kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita puji Tuhan dari kidung pujian, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan untuk adik-adik pada saat ini. Kita minta kekuatan dalam doa ya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami anak-anak sekolah minggumu sudah membawa persembahan, dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami untuk dapat melakukan apa pesan Tuhan Yesus untuk kami pada saat ini. Dan berkati juga Tuhan Yesus, kakak pembimbing yang akan membawakan cerita firman-Mu, biarlah kakak pembimbing dapat bercerita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus, pesan-pesan Tuhan Yesus pada saat ini dari kakak pembimbing. Selamat mendengarkan cerita. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Alkitabnya juga sudah disiapkan? Kalau sudah siap, mari kita buka Alkitabnya, Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 41. Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 41. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat, Kakak Norma akan bacakan. Adik-adik silahkan ikuti ya. Semua harus baca Alkitab. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh.
di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah pembacaan kita adik-adik. Amin. Nah adik-adik, Kakak Norma mau tanya, apakah adik-adik pernah melihat salib? Orang Kristen itu biasanya pakai salib itu di kalung, di anting-anting, atau di gelang. Karena orang Kristen menganggap bahwa salib itu adalah lambang penting dalam kehidupan mereka. Tapi tahukah adik-adik, ternyata waktu zamannya Tuhan Yesus hidup, salib itu adalah lambang penghinaan. Kenapa begitu? Karena zamannya Tuhan Yesus hidup, kalau ada orang yang berbuat jahat, perampok misalnya, atau pembunuh, atau pemberontak, nah mereka itu akan disalib, hukumannya adalah salib. Ya, jadi beda pengertiannya salib waktu zamannya Tuhan Yesus dengan orang Kristen zaman sekarang. Nah adik-adik, ketika Yesus sudah dipukuli, disesah, dicambuk, Tuhan Yesus mengalami luka yang sangat dalam di tubuhnya. Dia sudah kepayahan adik-adik, dia sudah capek sekali. Kemudian ditambah lagi, disuruh bawa salib yang begitu berat. Beberapa kali Tuhan Yesus jatuh karena harus memikul salib yang berat itu. Nah adik-adik, kemudian lewatlah seorang laki-laki bernama Simon, dia dari Kirene. Para prajurit memaksa Simon untuk menggantikan Yesus memikul salib sampai ke bukit Golgota. Akhirnya Yesus dan Simon dibawa ke bukit Golgota untuk Yesus disalibkan. Nah adik-adik, ternyata di Golgota itu bukan hanya Yesus yang mau disalibkan. Di sana ada 2 orang penyamun yang akan disalibkan bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Adik-adik tahu penyamun? Penyamun itu artinya perampok. Mereka dihukum salib karena telah melakukan kesalahan besar. Nah adik-adik, di tempat Yesus disalibkan itu ada orang banyak yang lewat, dan ketika melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka mengejek Tuhan Yesus. Bukan hanya orang banyak, tapi ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ikut juga mengejek Tuhan Yesus. Bahkan kedua penyamun ini juga ikut mengejek Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika jam 12 siang? Terjadi kegelapan meliputi daerah sekitar tempat Yesus disalibkan. Kejadian ini berlangsung mulai dari jam 12 siang sampai jam 3. Waktu itu Tuhan Yesus kemudian berseru dengan suara yang sangat nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tadi adik-adik baca tuh di Alkitab. Ada Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah coba kembali lihat Alkitabnya. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Apa artinya? Iya betul adik-adik. Eloi, Eloi, lama sabachthani artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang banyak yang mendengarkan hal itu, mereka mengira bahwa Yesus memanggil Nabi Elia. Akhirnya mereka ejek lagi. Mereka bilang, coba kita lihat, kita tunggu. Apakah betul Nabi Elia datang menolong dia? Nah, adik-adik, ternyata orang banyak ini terus mengejek Yesus. Tapi Yesus, adik-adik, dia hanya diam. Dia tidak membalas ejekan mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus berseru lagi dan menyerahkan nyawanya. Nah, adik-adik, setelah Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tirai di bait suci terbelah menjadi 2, dari atas ke bawah. Dan seorang kepala pasukan yang melihat kejadian itu kemudian berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah adik-adik, kepala pasukan ini yang tadi menyalibkan Tuhan Yesus,
Tapi ketika dia melihat proses kematian Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, ada tanda-tanda yang ajaib menyertai proses kematian Tuhan Yesus, keluar pengakuan dari mulutnya bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah. Adik-adik, kalau kepala pasukan saja yang tidak mengenal Yesus mengeluarkan pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang Kristen yang sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus, bagaimana dia lahir, bagaimana dia berkarya dalam dunia, melakukan begitu banyak mujizat, hingga kematiannya kita sudah tahu. Apakah kita juga memiliki pengakuan seperti kepala pasukan ini? Adik-adik, apakah Yesus itu berdosa sehingga ia layak disalibkan? Tidak. Apakah Yesus itu melakukan kesalahan yang sangat besar sehingga layak disalibkan? Ya, betul adik-adik, tidak, dia tidak melakukan kesalahan. Lalu, kenapa dia mau disalibkan? Itu karena dia mau membuktikan kasihnya kepada kita. Dia membuktikan cintanya kepada kita semua. Ia rela menebus dosa kita. Dosa kakak Norma, dosa adik-adik, dosa mama dan papa, dosa kita umat manusia. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib, menderita kemudian mati untuk menebus dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Betul adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa, bukan hanya menyanyi memuji Tuhan, bukan hanya dengan membaca Alkitab, tapi kita juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui perintah-perintahnya, taat kepada orang tua misalnya, kepada guru di sekolah, kepada kakak pembimbing, rajin ke sekolah minggu tanpa harus dipaksa-paksa oleh orang tua lagi. Nah, adik-adik, hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada kita, kita bersyukur dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Demikian cerita kakak Norma minggu ini, semoga adik-adik mengerti dan mau melakukannya. Amin. Nah adik-adik, mari kita merespon pesan Tuhan Yesus untuk kita pada hari ini dengan mengangkat pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, kita akan tutup ibadah kita ini dalam doa. Nah, ayo adik-adik ambil posisi yang hormat dan sikap berdoa untuk kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih karena pada hari ini kami boleh ditolong oleh Tuhan Yesus untuk dapat beribadah, memuji Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena kasih dan cinta-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman Tuhan Yesus yang sudah disampaikan kepada kami pada saat ini. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat melakukan apa pesan Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami anak-anak sekolah minggumu dalam aktivitas kami sehari-hari, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus, apa yang anak-anak sekolah minggu melakukan Tuhan Yesus, itu senantiasa membuat Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang sedang dialami bangsa kami pada saat ini.
Ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan Yesus kami serahkan bangsa kami ini. Tuhan Yesus yang menolong kami untuk senantiasa taat atas apa yang telah diperintahkan kepada kami sehingga masalah yang sedang dihadapi bangsa kami pada saat ini Tuhan, masalah virus corona Tuhan, dapat berlalu karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak punya pesan-pesan untuk adik-adik. Nah, karena kita sekarang kita diperintahkan untuk belajarnya di rumah demi keselamatan adik-adik, demi keselamatan semua orang. Jadi, adik-adik harus taat dan ingat satu, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita akan senantiasa rajin berdoa. Tuhan Yesus akan senantiasa juga menolong adik-adik saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.